Untuk mencegah magang perusahaan menumpang mobil tanpa izin, gadis sengaja bersepeda ke tempat kerja. Namun, magang itu melihat dan dengan keras mempertanyakan mengapa gadis itu tidak mengemudikan mobil sehingga dia tidak bisa pulang setelah bekerja. Gadis itu sangat marah mendengar itu. Karena sejak magang itu datang ke perusahaan 3 bulan yang lalu, dia terus-menerus menumpang mobil tanpa izin. Selama 3 bulan ini, dia tidak mengeluarkan sepeser pun untuk biaya bensin. Dia juga menghabiskan semua camilan yang disimpan gadis itu di mobil. Gadis itu tidak bisa menahan diri lagi dan akhirnya memikirkan ide ini. Melihat magang yang sangat marah, gadis itu yakin dia tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Jadi, saat pulang kerja, dia menemui satpam untuk memeriksa rekaman CCTV di garasi. Dalam rekaman, magang itu sedang mengumpat di samping tempat parkir gadis itu. Dia bersumpah akan membuat gadis itu membayar harganya. Gadis itu melihat dan telah menyalin rekaman sebelumnya. Kemudian, keesokan harinya, dia datang ke perusahaan tanpa menunjukkan emosi. Dan hasilnya sesuai dengan yang diperkirakan gadis itu. Saat itu, magang itu sedang menceritakan kisahnya kepada rekan-rekannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang salah sehingga gadis itu begitu menargetkannya. Sekarang dia benar-benar takut berjalan pulang setiap malam. Rekan-rekan kerja mendengar dan segera memberikan kata-kata manis. Mereka semua berlari mendekat dan menyalahkan gadis itu karena sempit pikiran. Bukankah hanya duduk di mobilnya setiap hari, tidak akan menghabiskan banyak bahan bakar? Namun, menghadapi tuduhan orang-orang, gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tahu bahwa jika dia membela diri, itu justru akan menguntungkan magang tersebut. Seorang parasit yang hidup dengan mengencerkan kebaikan orang lain. Begitu inangnya tidak lagi memberikan nutrisi. Dia mulai menggigit dan mencemarkan nama baik dengan gila. Sekarang, satu-satunya yang harus dilakukan gadis itu adalah menyiapkan panggung pertunjukan untuk magang tersebut. Dan seperti yang diperkirakan gadis itu, setelah beberapa hari terus-menerus menjual warna, magang itu menyadari bahwa gadis itu sama sekali tidak bereaksi. Maka, dia mulai merasa tidak nyaman. Suatu hari, gadis itu sedang menyiapkan laporan penting. Magang itu tiba-tiba datang dengan membawa secangkir kopi. Belum sempat gadis itu bereaksi, dia dengan sengaja menjatuhkan kopi itu. Dan kopi itu jatuh tepat di atas laporan gadis itu. Melihat itu, magang itu segera meminta maaf dengan keras kepada gadis itu. Suara permintaan maafnya segera menarik perhatian rekan-rekan kerja lainnya. Melihat magang yang penuh rasa bersalah, rekan-rekan kerja pun menyarankan gadis itu untuk tidak mempermasalahkan. Lagi pula, magang itu juga tidak sengaja. Gadis itu mendengar dan dengan lapang dada menyetujui. Namun laporan ini adalah yang akan digunakan bos dalam rapat. Sekarang sudah dirusak oleh magang. Jadi, harus merepotkan magang untuk menjelaskan kepada bos. Lagi pula, dia juga tidak sengaja, percaya bos pasti akan mengerti. Magang mendengar itu langsung terlihat panik, karena bos terkenal dengan temperamen buruknya. Jika dia mengakui kesalahan, kemungkinan besar dia akan dimarahi habis-habisan. Memikirkan hal ini, magang segera menatap rekan-rekannya, memberikan tatapan meminta bantuan. Namun, tidak disangka kali ini rekan-rekan kerja justru kompak berdiri di sisi gadis. Lagi pula, tidak ada yang ingin terkena masalah karena seorang magang. Di bawah dorongan rekan-rekan kerja, magang hanya bisa menegakkan kepala dan masuk ke kantor bos. Beberapa menit kemudian, magang keluar dengan wajah penuh keluhan, lalu menatap gadis dengan marah. Namun gadis melihatnya dan justru tersenyum dengan baik. Lagi pula, pertarungan antara mereka baru saja dimulai. Malam itu, satpam kembali mengirimkan rekaman kepada gadis. Tidak disangka, saat itu ketakutan sudah berlari ke garasi. Dan di sampingnya ada sebuah sedan putih yang sudah dikenalnya. Mobil ini hampir sama persis dengan milikku. Gadis melihat dan merasa heran. Tak disangka, detik berikutnya, magang tiba-tiba mengeluarkan kunci dan menggesekkan dengan keras ke mobil. Gadis melihat dan tidak bisa menahan tawa, karena magang menggesek mobil orang lain. Bodoh ini setiap hari hanya tahu menumpang mobil tanpa izin. Sama sekali tidak memperhatikan nomor plat mobil gadis. Gadis kemudian meminta satpam untuk menyimpan bukti. Besok dia akan memberikan magang hadiah besar. Namun yang mengejutkan gadis adalah, keesokan harinya, magang tiba-tiba datang ke kantor sambil menangis. Dia bilang dia pulang dengan bus semalam. Dompetnya secara tidak sengaja dicuri orang. Di dalamnya tidak hanya ada semua tabungannya, tapi juga semua dokumennya. Namun saat rekan-rekan kerja sibuk menghibur magang, magang tiba-tiba berubah ekspresi, mengarahkan tuduhan kepada gadis. Dia bilang semua ini salah gadis. Seandainya gadis mau mengemudi, bahkan jika saya menginjak dompet, itu tidak akan dicuri. Jadi dalam hal ini, gadis harus menanggung setengah dari kerugian itu. Gadis mendengar dan tanpa ragu setuju. Namun menanggung setengah, itu masih terlalu tidak adil bagi magang. Untuk membantu magang mengembalikan semua kerugian, gadis memutuskan untuk melapor ke polisi sekarang. Dia percaya bahwa rekaman CCTV di bus yang dipinjam pasti bisa menangkap pencuri. Saya tidak bisa melapor ke polisi. Saya hanya kehilangan sedikit uang. Hal kecil seperti ini membuat polisi tergerak. Tidak baik. Ini benar-benar tidak baik. Bagaimana ini bisa dianggap hal kecil? Uang saku kamu. Semua dokumenmu ada di dalamnya. Tadi kamu tidak menangis sangat sedih. Apakah kamu bilang semua ini salah saya? Saya rasa biarkan polisi menilai kamu. Apakah ini benar-benar salah saya? Bukankah ini justru baik? Sudahlah,
Anggap saja aku tidak beruntung. Kamu tidak berani melapor ke polisi.